Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan pengendalian hayati dari musuh alami semut terhadap hama kutu daun. Pengendalian hayati. Pengendalian hayati adalah pemanfaatan musuh alami untuk mengendalikan populasi organisme pengganggu tanaman, baik yang diintroduksi maupun sudah ada di suatu daerah atau lokasi. Sedangkan musuh alami adalah setiap organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan organisme pengganggu tanaman itu sakit atau mati. Musuh alami adalah setiap organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan OPT itu sakit atau mati. Musuh alami terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu ada predator. Predator adalah binatang atau serangga yang memburu dan memakan atau menghisap cairan tubuh mangsanya lebih dari satu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua ada parasitoid, adalah serangga yang hidup di dalam tubuh serangga lainnya hanya semasa larva. Imago hidup bebas dan hidupnya dari air, embun madu, nektar, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada patogen. Patogen adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi dan menimbulkan penyakit terhadap OPT. Dari hasil observasi, kami menemukan musuh alaminya yaitu semut dan mangsanya yaitu kutu daun. Musuh alami yang kami temukan di lapangan yaitu semut hitam Dolichoderus thoracicus, yaitu serangga terestrial dari famili Arthropoda ordo Hymenoptera. Siklus hidup semut hitam berupa telur, larva, pupa, hingga semut dewasa. Nah, telurnya berwarna putih, bentuknya lonjong, dan panjang telurnya 1 hingga 1,5 mm, dan lama fase telur ini selama 14 hari. Lalu menetas menjadi larva. Larva semut tampak seperti belatung, warnanya putih, dan fase larva ini adalah 15 hari. Larva semut berubah menjadi pupa. Pupa berwarna putih, tidak terbungkus kokon, dan lama fase pupa adalah 14 hari. Pada saat berbentuk pupa, semut hitam mengalami periode tidak makan atau non-feeding period. Imago, yaitu fase terakhir dalam metamorfosis semut. Imagonya berwarna hitam, organ tubuhnya mulai berfungsi. Ratu semut, yaitu semut betina yang bertugas memproduksi telur, lalu semut pekerja, semut betina yang tidak memiliki sayap dan tidak bertelur, bertugas menjaga telur semut. Semut pejantan hanya mengawini ratu semut. Lalu semut hitam ini biasanya keluar dari sarangnya pada waktu pagi dan sore hari ketika suhu tidak terlalu panas. Pada siang hari ketika suhu udara panas, semut akan bersembunyi pada tempat-tempat yang terlindung dari sengatan sinar matahari secara langsung seperti di dalam sarang, di balik dedaunan, di tanah, dan lain-lain. Semut hitam sebagai musuh alami. Semut adalah predator yang penting dan diprediksikan dapat melindungi tanaman dari hama. Semut sebagai predator menyukai tanaman yang mengandung protein. Semut memakan hama diperuntukkan sebagai sumber energinya. Kutu daun Apis gossypii. Kutu ini merupakan salah satu vektor virus lebih dari 76 jenis penyakit ke berbagai jenis tumbuhan. Di beberapa komoditas pertanian, kutu daun telah resisten terhadap beberapa jenis insektisida. Tingkat serangan kutu daun terkait dengan fluktuasi populasinya di tanaman. Populasi yang tinggi cenderung dapat menyebabkan kerusakan yang lebih tinggi. Hama yang kita temukan adalah hama kutu daun. Kerajaan atau Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Homoptera, familinya Apidae, genusnya Apis, spesiesnya Apis gossypii. Berikut merupakan bagian dari kutu daun. Yang pertama adalah A, yaitu toraks, B itu antena yang terbagi menjadi tubercle dan rinaria, dan yang C adalah abdomen, dan D-nya merupakan leg of right atau kaki kanan, dan E-nya adalah leg of left atau kaki kiri, F-nya cauda dan sifunculi, dan G-nya adalah imago. Kutu daun menyerang dan menghisap cairan tanaman sehingga tanaman akan kehilangan dan kehabisan cairan. Hama kutu daun hidup bergelombol di permukaan bawah daun. Hama kutu daun ini menyerang jaringan tanaman yang masih lunak, yaitu pucuk tanaman dan daun muda.
Semut hitam sebagai musuh alami berperan sebagai predator yang memakan kutu daun sehingga populasi kutu daun dapat dikendalikan. Dengan terkendalinya kutu daun diharapkan mampu terjadi kestabilan ekosistem sehingga tanaman buncis tidak rusak akibat hama. Pada observasi secara langsung ditemukan kutu daun menyerang buncis. Tanaman buncis yang terserang oleh hama kutu daun dapat mengalami gejala berupa pertumbuhan kerdil, batang berpilin, tanaman layu menguning hingga menjadi mati. Nah, berikut merupakan musuh alami semut yang memakan hama kutu daun pada buncis. Selanjutnya kami juga menemukan musuh alami semut makan kutu daun pada tanaman cabai. Berikut merupakan hasil observasinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.